Saat itu Pak Mansur menyampaikan dengan pakai agama, meyakinkan kita dengan dalil-dalil dan ayat Al-Quran untuk meyakinkan semua jamaah. Dan saya salah satu panitia majelis taklim, saya aktif di dompet du'afa. Otomatis saya merasa bersalah karena Pak Mansur kenapa begitu, merasa kita terbohongi sekali dengan keadaan seperti ini. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Jadi di sini untuk video ini kelanjutan dari video-video sebelumnya yang mengenai investasi dari Yusuf Mansur ya. Di sini ada korbannya ya yang menyampaikan unek-unek dan keluhannya, kesedihannya mengenai investasi tersebut gitu. Entah itu patungan usaha atau yang lain-lain gitu. Sedikit saja ini buat mengawali video hari ini atau konten hari ini, buat teman-teman yang masih komentar di bawah, komentar gibah apalah itu, tolong bedakan ya. Di sini kita tidak membahas mengenai kekurangan diri pribadi dari seseorang gitu, tapi ini mengenai kepentingan umat, kemaslahatan umat. Insya Allah tidak ada gibah di sini. Tidak bisa semua dipukul rata menjadi gibah gitu. Ngomongin Firaun juga nanti dianggap gibah gitu. Ini berikut adalah video curhatan dari seorang korban ya. Korban ini masih ada kelanjutannya sebenarnya, tapi untuk video kali ini satu orang ini saja dulu. Di sini ada 3 korban ya. Ini dari channel Neno Warisman, Bunda Neno Warisman ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menjelaskan tentang kisah saya sebagai korban. Saya merasa sangat dirugikan, terutama tentang investasi dan mental saya juga, karena saya selama ini sejak tahun 2013 sampai tahun 2001 belum mendapatkan hak saya. Korban dari aplikasi Zong yang pernah saya daftar. Sudah begitu dari tahun 2013 saya mendaftar sebagai anggota aplikasi PSI, Varietas Sentosa Internasional. Dari situ saya ada kerugian total 17.500.000. Sampai di Indonesia aplikasi tidak bisa saya akses dan semua data saya sudah Zong, dalam arti kurang lebih dibobol sama pihak manajemen, sehingga saya tidak bisa memanfaatkan aplikasi saya yang sudah saya beli. Titanium 2 kali daftar dan saya belum mendapatkan hak saya sebagai seorang leader. Saat itu seharusnya mendapatkan saldo atau cashback yang harusnya masuk di rekening bank saya. Itu hanya laporan nominal saja, tapi setelah saya pulang ke Indonesia, saya cek ke bank, itu tidak ada uangnya saat itu. Total cashback juga tidak ada, Zong, nggak ada apa-apanya, cuma nominal laporan aja di via SMS. Setelah itu saya sebelumnya pulang, saya sudah mendaftar, diajak beliau untuk daftar investasi Condotel Mayapi di Jogja. Untuk visi kedepannya tour umroh dan haji visitor wilayah Yogyakarta, Solo Yogyakarta ya. Nah seperti itu. Setelah saya daftar pakai uang cash, berhubung di luar negeri kita pakainya automatically, jadi tidak mendapatkan receipt saat itu. 3 kali transfer di CV-nya PT Promosindo Solo kalau nggak salah. Saat itu Bank Syariah Mandiri, CV Bintang Promosindo. Tapi setelah saya transfer, selang setahun lagi, saya tahun 2015 pulang Indonesia untuk mengecek survei atau membuktikan bahwa apakah betul uang saya tadi
untuk investasi itu terbangun atau setidaknya diwujudkan sebagai bangunan Condotel Rusun Mayavidi. Ternyata tidak ada wujudnya di Jogja alias fiktif. Nah, setelah saya datang tidak ada jawab atau tidak ada buktinya di Jogja, saya berusaha untuk tanya ke kantornya. Katanya beliau kan kalau tidak bisa mengakses webnya saat itu atau tidak ada solusi, CS-nya kan semua diganti ganti sehingga saya kebingungan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya datang ke Itu 2015. Iya, betul. Saya datang ke Bandung dari Jogja ke kantornya beliau, kantor Paitren yang saat ini, yang dulu VSI di Jalan Soekarno-Hatta itu. Saya menanyakan ke stafnya beliau bahwa bagaimana ini kok aplikasi saya tidak bisa diakses begini begitu, dan mitra saya juga banyak keluhan. Cashback saya tidak cair karena saya sudah menyatakan ke pihak bank apakah ada uang masuk sekian dari cashback PSI sebagai kalau di dulu itu namanya reward atau apa itu ya, kalau ladder tidak ada. Terus ini bagaimana aksesnya kalau nggak bisa diakses Mbak? Saya bilang ke stafnya saat itu. Beliau juga tidak bisa menjawab, cuma di otak-atik aja, passwordnya juga sudah nggak ada. Saya mau menanyakan lagi untuk investasi Condotel dan mereka tidak ada yang tahu, ini urusan Pak Ustadz Sumansur. Karena saat itu yang datang ke luar negeri sendiri Pak Ustadz Sumansur. Jadi ada satu pertanyaan keterlibatan ya. Jadi Mbak Hilwa itu dulu sebagai duta migran. Betul. Duta migran di Hong Kong. Betul. Nah, ketika dulu sih ikut program sedekah itu sudah itu ya, karena itu sedekah. Iya, lalu betul. tertarik pada tahun 2013 begitu ya. Betul. 2013 ketika Pak Yusuf Mansur Datang datang ke sana. terus ke sana Iya, betul. mulai menawarkan investasi begitu. Ya, tadinya PSI. Oh, Dengan program PSI. PSI itu untuk visi misinya membeli Indonesia, satu membangkitkan ekonomi umat Islam secara berjamaah, dalam arti kita untuk money digital itu Bagaimana kita itu kuasai. dulu responsnya ketika misalnya membangun untuk membeli Indonesia itu Iya. kan sangat heroik gitu kan. Jadi Iya. mungkin apakah itu yang membuat jadi banyak yang ikut itu? Sangat banyak, karena kita di luar negeri juga uangnya untuk berpulang ke Indonesia nantinya, untuk anak, untuk keluarga kedepannya, sekolah itu. Kalau untuk membeli Indonesia dan membangkitkan ekonomi umat Islam Indonesia tidak salah sekali, karena kita tahu kita ke luar negeri karena ekonomi kita juga terpuruk saat itu. Jadi terpaksa kita hijrah ke luar negeri untuk mengais rezeki begitu. Nah, Dengan ditebus lah ya dengan badan capek, dengan Betul. rasa takut Betul. semuanya, dan Betul. teman-teman itu semuanya begitu dihimbau mau beli Indonesia itu Ya, termotivasi sangat. Termotivasi. Iya, karena kita punya visi kalau pulang Indonesia kan menjadi lebih baik, ekonomi juga membaik, otomatis masa depan anak-anak kita juga lebih baik, pikirannya teman-teman. Iya, sehingga masalah uang kita bisa cari saat itu kan tiap bulan juga dapat gaji begitu. Kenapa tidak? Kitanya juga berjamaah, kita bisa merekrut teman-teman yang lain, network secara berjaring itu, teman-teman yang Tapi punya. apa yang membuat Mbak Hilwa seolah-olah waktu tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum di meja ini, Mbak Hilwa bilang saya merasa sangat berdosa gitu. Iya Bun, karena apa, saat itu Pak Mansur menyampaikan dengan pakai agama, meyakinkan kita dengan dalil-dalil dan ayat Al-Quran untuk meyakinkan semua jamaah. Dan saya salah satu panitia majelis taklim, saya aktif di dompet du'afa. Otomatis saya merasa bersalah karena Pak Mansur kenapa begitu, merasa membohong. Kita terbohongi sekali dengan keadaan seperti ini. Oh, yang terbohongi nggak cuma saya kan, banyak teman-teman lain. Banyaknya itu ya. bisa kasih gambaran nggak berapa Biasa. banyak? Sekali menghadirkan jamaah kan ribuan saat itu dengan tema yang lain, misal temanya the power of giving, sedekah untuk riadoh, jodoh untuk riadoh, itu otomatis jamaah yang hadir tidak lagi bisa dihitung dengan kepala ataupun, karena kita juga berniat untuk infak atau sedekah dan lain. Terus bersolawat, ujungnya beliau mempromosikan di luar
tema atau di luar kita punya undangan untuk datang mengisi majelis taklim seperti itu. Yang investasi begitu. Ya investasi juga begitu, beliau kita undang untuk mengisi acara sebagai bintang tamu atau narasumber. Semisal isi kajiannya bertema The Power of Giving atau sholawat berjamaah atau apa, itu di sela-sela itu beliau selalu mempromosikan hal-hal yang berbau ekonomi atau bisnis. Nah di sana kita punya uang, banyak mbak-mbak atau ibu-ibu kita semua juga untuk berpikir ke depan bahwa kita pulang harus jadi pengusaha. Ini yang ikut investasi ini buruh migran, artinya bekerja di ranah rumah tangga kan di sana? Di sana banyak namanya sektor, ada rumah tangga, ada yang di rumah sakit lansia, ada yang babysitter untuk jaga anak, ada yang mengajar juga. Dan kalau Pak Mansur kan dulunya itu ustadz yang paling top gitu ya, dalam artinya di negara luar itu taunya di TV yang terkenal gitu. Jadi mereka favorit bagi mereka, atau ustadz-ustadz dambaan atau ustadz apapun itu namanya lah, nggak tahu. Jadi mereka tidak tahu aslinya yang dari Indonesia atau latar belakangnya, sehingga tahu backgroundnya jadi pengusaha. Semua mantan TKI atau apapun itu namanya yang bekerja di luar negeri pulang menjadi pengusaha. Dan beliau itu caranya untuk menarik. Itu yang dikatakan yang diajarkan, pulang pokoknya harus jadi pengusaha. Ya, semua bisa jadi pengusaha. Jadi apapun itu usahanya, sehingga kita tidak punya pikiran bakal balik ke luar negeri lagi. Uang kita untuk kita amanahkan ke beliau, saya tanamkan, investasi saya ke beliau, saya pun juga menjadi korban hampir 50 juta lebih dalam dua programnya, program TSI sama itu program uangnya nggak pernah kembali sama sekali. Sama sekali, wujudnya juga tidak ada. Sampai sekarang ini. Sampai saat ini saya ketemu. sudah 2 kali, betul. Karena saya tidak tahu harus bagaimana lagi solusinya. Kalau untuk secara pribadi saya untuk minta tolong pengacara, saya juga nggak punya uang juga. Kalau secara pribadi kan harus bayar. Sehingga saya minta tolong Bapak Ibu bisa membantu kami semua. Saya mewakili teman-teman korban yang di luar negeri khususnya, karena mereka tidak tahu yang sesungguhnya di Indonesia yang terjadi. Saat ini mungkin mereka masih berkhayal ya, uang saya nanti sekian tahun jadi sekian, sekian tahun jadi sekian, sekian tahun jadi sekian. Ya? Betul. Kalau saya sudah pulang Indonesia, sudah lama sekali di Indonesia, sudah berjuang untuk mendapatkan hak saya dan akhirnya tidak berhasil. Saya jadi membayangkan teman-teman yang di luar negeri betapa kecewanya kalau setelah pulang Indonesia mereka mengalami hal yang sama seperti saya. Begitu. Jadi satu hal, tetap saya melihat Mbak Hilwa kelihatan merasa punya andil banyak. Itu tuh dulu gimana? Apakah cuma di Hong Kong aja atau Mbak Hilwa saat itu kan pihak manajemen atau pihak marketingnya saya kurang tahu, timnya beliau itu pakai foto saya tanpa izin saya, itu foto saya pajang di aplikasi VSI saat itu untuk memperkenalkan akun ID saya. Tapi di situ foto saya udah ada yang nyomot tanpa izin saya untuk brosur. Karena maksudnya Mbak Hilwa di sana dikenal, banyak dikenal karena aktif sekali. Kemungkinan besar pemikirannya begitu pun, karena saya juga sebagai volunteer dompet duafa, saya sering aktif di majelis taklim. Saya mengajar privat di saat saya punya overtime atau offline yang kayak off day yang tidak saya ada kepentingan, ya saya manfaatkan untuk bermanfaat di sana. Masuk shelter itu ya kitanya punya jejaring banyak otomatis. Saya mau nanya yang sederhana aja. Saya mau nanya, setelah mengalami ini hari-hari panjang ini ya, kan pasti Mbak Hilwa udah rasa capek gitu kan ya, karena sangat capek. Ya capek pikiran, ya capek hati, ya capek fisik, karena ya merasakan kok begitu dolim. Saya berbuat baik, saya niat saya positive thinking untuk percaya sama beliau, karena beliau yang bisa jadi membantu kami semua yang di luar negeri untuk masa depan yang lebih baik. Tapi yang terjadi sebaliknya itu saya merasa dolimi gitu. Setelah ini gitu,
sekarang yang saya bilang pertanyaan yang sederhana, di relung hatinya Mbak Hilwa itu ada harapan apa? Saya pengen Mbak Hilwa ungkapin harapannya setelah ini apa, kan udah ngalamin ternyata mentok, nggak sama sekali, katanya bahkan pernah Mbak Hilwa pernah datang ke sekolah kan karena dijanjiin nanti Iya, kalau anaknya itu bisa anaknya sekolah nanti gratis. bisa di sekolah gratis. Iya, betul. Tapi ternyata juga malah sama yang punya sekolah, Bukit ini sekolah punya saya sepenuhnya gitu kan. betul. Artinya kan udah banyak tembok yang Mbak Hilwa hadapi. Iya betul, yang saya Sekarang- sendiri untuk Nah, memperjuangkan hak saya. Iya. Sekarang tuh udah dalam perasaan yang bilang paling dalam gitu. Itu apa yang Mbak Hilwa rasain terakhir tuh, pengennya harapannya apa? Saya berharap mungkin nggak cuma saya ya Bun, kalau yang dari luar negeri khususnya kami atau saya khususnya mohon dengan sangat hal-hal yang seperti ini atau kedoliman seperti ini bisa dihentikan atau diminimalisir. Saya sih nggak tahu harus bagaimana. Saya minta seseorang atau banyak tim yang bisa membantu kami untuk Jadi Mbak Hilwa udah nggak ngarepin uangnya 50 juta kembali dalam Tentunya. kondisi sekarang. tentu itu yang kita harapkan karena itu hak saya dan saya bekerja keras di sana juga penting untuk mendapatkan hal itu selama ini. Semisal saya tahun 2013 sampai tahun 2021 uang saya itu udah saya kelola sendiri, bisa jadi masa depan anak-anak saya lebih baik lagi atau kondisi ekonomi kita. Jadi tetap Mbak Hilwa pengen ini bisa ketemu sama uangnya, bisa dapetin uangnya balik. Saya mewakili teman-teman semua, nggak cuma uang saya karena ini yang jadi korban banyak orang. Semisal mungkin yang korban saya sendiri bisa jadi saya mengikhlaskan, tapi ini kan korbannya banyak, Bu. Oke. Dan saya juga merasa bersalah karena foto saya untuk itu dan bisa jadi Allah akhirnya memberikan saya dosa jariah yang saya harus tanggung karena orang lain mengenal foto saya sehingga daftar tanpa pengetahuan saya sehingga saya dapat dosanya. Dan itu sangat saya sesali. Itu yang paling berat terasa buat Iya, Mbak Hilwa. ya saya benar begitu karena banyak orang yang kenal saya tanpa izin saya daftar dengan sendirinya. Di situ saya jadi beban mental sekali sampai saat ini, tidak bisa melupakan hal itu. Sampai saat ini belum bisa. Saya pernah belajar forgiveness terapi, memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Belum bisa sampai saat ini. Saat Bapak membantu atau para tim membantu, saya kondisinya semakin terpuruk dengan hal-hal seperti ini. Energi negatif saya mulai kambuh, mulai keinget hal-hal yang pernah saya lalui. Ini masa lalu yang sangat serem bagi saya atau horor. Intinya saya belum pernah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan seperti ini. Sangat menyakitkan. Iya, karena agama kok dibuat main-main. Ini benar-benar merusak agama dengan secara halus. Kenapa mengatakan demi Allah, insya Allah pakai ayat begini begitu untuk memahamkan ke kita, meyakinkan kita sebagai orang awam. Beliau kan lebih tahu agama, tapi setelah kita belajar dari banyak hal, tanya ustadz sana, ustadz sini, kok ini dolem, ini haram, ini begini. Saya semakin merasa banyak berdosa. Baik. Begitu. Baik. Mudah-mudahan ini bukan bukan dikarang ya. Ini Mbak Hilwa nggak sedang lagi pura-pura, enggak ya? Saya nggak sedang pura-pura, saya berjuang sama minta tolong Bapak sejak tahun 2018. 2018 ya. Ketemu Bapak di Mensos dari Pak Ismail. Itu saya tahun 2014 sampai tahun 2018 itu saya mendiamkan diri, saya merasa bersalah, saya takut nongol di Mensos, saya banyak malu karena saya sudah mendaftarkan ustadz saya, guru ngaji saya, dosen saya untuk daftar PS, saya ternyata PSI-nya zong, bohong, saya takut dicap sebagai pembohong atau penipu gitu, sehingga saya nggak berani nongol. Biasanya saya nulis artikel apa ini, saya cuma diem aja sehingga mental saya itu jadi down. Masya Allah. Terus ketemu Bapak dibantu, alhamdulillah tahun 2018 itu. Tapi yang jelas uangnya sama sekali belum ada satu rupiah pun yang Mbak terima kembali dari uang itu, hilang raib gitu saja ya. Bagaimana saya minta pun, saya pernah telepon Pak Mansur, nomornya dikasih Bapak yang dulu sudah nggak aktif. Saya telepon sama manajemennya, CS-nya sudah nggak aktif juga. Saya minta ke Bapak dikasih, saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibales. Terus saya harus minta kemana? Misal saya minta ke pihaknya siapa itu namanya,
Fadil atau siapa itu yang CS-nya itu, kita harus mengeluarkan mana sertifikat, mana resit. Kan mereka tidak kasih kita konfirmasi uang diterima, sehingga kita tidak bisa memberikan bukti bahwa uang kita diterima di sana. Setelah transfer uang. Setelah transfer uang nggak ada tanda terimanya? Tidak diberikan. Yang di luar negeri semua tidak diberikan, tidak ada juga. Itu ribuan orang nggak ada tanda terimanya? Tidak ada. Terus itu sertifikat katanya dikasihkan leader saya, top leader saya Pak Widi. Bahkan beliau mengatakan di WA sertifikat tidak ada di beliau, dan beliau juga sebagai korban mungkin karena PU-nya tidak dikembalikan. Ini yang disebut begitu. Sertifikat itu adalah tadi ya, bukti investasi itu maksudnya? Iya, saham investasi. Saham investasi itu, yang Iya. nilainya per lembarnya? Per lembarnya 2.700.000. Saya ngambil 36 juta satu paket. Satu paket 36 juta? Iya, itu yang di Condro Moyabi di Jogja yang tidak ada wujudnya. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak kasih sertifikat, bagaimana kita minta, dan mereka setelah terima uang saya juga tidak kasih bukti resit konfirmasi bahwa uang kita diterima. Jadi kita jadi belajar betul ya dari kasus ini ya, Mbak Hilma. Ya tadi saya jadi dengarkan ya Mbak Hilma apa yang sudah jadi pengalaman ya, yang sampai hari ini memang masih menjadi unek-unek isi hati Iya, yang berat ya. Iya betul. Ya, itulah tadi paparan dari salah satu korban dari Yusuf Mansur ya. Saya harap kita nonton dengan bijak ya, tanpa memandang siapa tokoh, siapa ini ya. Karena kalau sudah seperti ini, mau dia bawa embel-embel ustadz apa gimana pun, itu sudah tidak ada ininya gitu kan. Gimana ya? Memang sudah lama banyak korban yang bermunculan, tapi redup timbul seperti ini gitu. Makanya saya harap ini benar-benar serius, dan Yusuf Mansur juga benar-benar mengklarifikasi ini gitu, kebenarannya kayak gimana gitu, apa benar korban ini gitu loh. Jangan didiamkan terus. Memang ini serba ini juga, karena Yusuf Mansur juga membawa embel-embel ustadz, ulama gitu, mencederai kita semua kalau seperti ini. Maka kalau bisa ini jangan dibiarin gitu. Harus ada klarifikasi dari Yusuf Mansur sendiri, ini seperti apa sebenarnya gitu, sampai banyak korban yang speak up di publik gitu, yang ngomong di publik seperti ini ya. Benar-benar sudah ibaratnya sudah tidak bisa dipendam sendiri lagi. Ini apalagi ini beliau ini ngomong, kalau tidak salah tadi dalam video itu dia dari 2012 ya, dan belum ada 1 rupiah pun yang kembali ke tangan dia. Padahal dia juga nyari duit itu dengan hasil keringatnya sendiri, di mana dia jadi TKW di luar negeri. Saya harap cukup sekian ya video dari saya. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Ini akan berlanjut lagi ya. Masih ada 2 korban lagi yang akan saya publikasikan. Ini benar-benar saya serius menanggapi ini karena beliau membawa nama Ustadz gitu, Ustadz Yusuf Mansur, dan sekarang saya manggilnya Yusuf Mansur aja sampai ini diklarifikasi kebenarannya gitu. Saya Al Walid, see you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?